Anda kembali di Newsroom pemirsa. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Sebelumnya aksi Ayu di media sosial sempat menjadi polemik karena disebut menjadi bagian tim kreatif Kementerian Pertahanan usai mengunggah dokumentasi pelantikan. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia mendadak jadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kabar viral ini dipicu unggahan Ayu Aulia dalam kasus Instagramnya saat menghadiri sebuah acara organisasi kemasyarakatan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ayu memberikan judul unggahannya dengan pelantikan. Ia pun turut berpose di sebuah gedung bertuliskan Dewan Pertahanan Nasional. Ayu Aulia pun menegaskan kehadirannya hanya sebagai anggota Ormas GBNMI yang membantu penyebaran program bela negara melalui jalur kreatif dan komunikasi publik. Ayu juga menegaskan keterlibatannya bersifat sukarela dan tidak menerima bayaran. Dan di sini aku mau menyampaikan bahwasannya aku tidak digaji, memang terpanggil jiwa nasionalisme saya karena saya warga Indonesia yang baik dan merasa bahwasannya harus membela negara dan jiwa merah putih saya luar biasa. Menurut saya ya semua orang bisa dan boleh untuk masuk ke bela negara. Sementara Ketua Umum GBNMI Faisal Manaf menegaskan ormasnya bukan bagian dari struktur resmi Kementerian Pertahanan. Kehadiran publik figur seperti Ayu Aulia dimaksudkan agar pesan bela negara dapat menjangkau lebih luas. Jadi organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini adalah ormas bela negara yang memang dibentuk direkomendasi dari Kementerian Pertahanan, dalam hari ini Dijen Porhan. Tetapi organisasi ini bukan organisasi bagian dari Kemhan, bukan. Jadi ormas biasa, ormas bela negara, yang tujuannya adalah untuk mendukung program Kementerian Pertahanan dalam bela negara. Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga menegaskan Ayu tidak memiliki hubungan struktural maupun non-struktural dengan Kementerian Pertahanan. Karohumas Setjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait menyampaikan pihaknya tidak pernah melantik, mengangkat, atau memberikan penugasan apapun kepada Ayu Aulia sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar unjuk rasa meminta pemerintah membubarkan Ormas Madas. Buntut pengusiran paksa nenek dari rumahnya, Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Premanisme. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Masa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, masa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada nenek Elina ini. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI Polri serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Pemirsa, masa meminta Ormas Madas dibubarkan. Lantas seperti apa langkah Pemkot Surabaya? Kita terhubung dengan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Selamat malam, Pak Eri, apa kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah baik. Pak Eri, sebenarnya apa yang terjadi dalam pengusiran lansia dari rumahnya yang kemudian ini viral di media sosial, Pak? Jadi saya cerita kronologisnya, Mbak. Jadi kejadian ini adalah di bulan Agustus sebenarnya. Dan kejadian ini bulan Agustus dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polda sampai dengan hari ini. Jadi ini adalah sengketa masalah tanah. Karena di tahun 2014, pihak Samuel ini merasa bahwa sudah melakukan ikatan jual beli dan ada surat kuasa menjual yang dengan tuan rumah yang bernama Ibu Elisa. Dan ternyata Ibu Elisa ini meninggal di tahun 2017. Ibu Erlina ini adalah adik dari Ibu Elisa yang merasa bahwa rumahnya tidak pernah dijual. Sehingga pada bulan Agustus, ketika Bapak Samuel memaksa Ibu Elina keluar, maka disitulah terjadi pembongkaran. Dan akhirnya Ibu Elina bersama keluarganya difasilitasi oleh pemerintah kota dengan kecamatan terkait dengan bukti kepemilikan tanah. Dan ternyata di sana saling mengatakan, mengeklaim siapa yang paling punya begitu. Sehingga akhirnya dilaporkanlah pada bulan Oktober kepada Ibu Elina kepada Polda. Dan ditanganilah di bulan Oktober kasus ini di Polda. Sehingga yang ingin saya sampaikan, ketika ada sengketa tanah, sengketa kepemilikan, maka harus ada putusan pengadilan yang memutuskan ini milik siapa dan yang benar siapa. Termasuk pada waktu penguasaannya, maka ada putusan pengadilan, apakah dengan eksekusi contohnya atau lain-lainnya. Maka tidak diperkenankan dari kedua belah pihak melakukan pengambilan aset itu tanpa putusan pengadilan, apalagi dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan. Maka kekerasan dan pemaksaan inilah yang hari ini sejak bulan Oktober kemarin itu dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Timur. Baik, berarti status hukum si pelaku pengusiran dan pembongkaran paksa ini seperti apa, Pak, akhirnya? Jadi sekarang masih dalam proses, Mbak. Karena itulah kami menyampaikan atensi kepada Polda Jawa Timur agar ini menjadi atensi dan cepat. Agar apa? Agar ada kepastian. Karena kalau seperti tadi yang diberitakan, akhirnya pecah ini. Ada yang merasa benar, ada yang merasa kita harus membantu. Akhirnya warga di Surabaya, suku-suku ini pecah begitu. Sehingga yang saya sampaikan adalah hari ini, siapapun yang merasa dirugikan, siapapun yang namanya dirasa dijelekkan, atau siapapun yang merasa kantornya dirusak, ya silakan lapor ke polisi karena negara kita adalah negara hukum. Karena itulah saya meminta atensi dari Polda Jawa Timur agar segera diputuskan ini siapa yang salah, ini siapa yang benar, sehingga apa? Sehingga ada tabayun kepada warga kota Surabaya tidak terpecah-pecah. Karena kalau seperti ini kan akhirnya terpecah antara warga ini dan warga satunya, antara suku A dengan suku B. Surabaya kan dibangun dengan rasa kebersamaan kekeluargaan. Baik, Pak Eri, terkait dengan status rumah atau tanah dari Ibu Elina ini benar eksekusi tanah itu tanpa putusan pengadilan? Jadi tanpa ada putusan pengadilan, tetapi bukti kepemilikan. Sehingga ada bukti kepemilikan. Tapi ketika ada sengketa, harusnya disampaikan di pengadilan, kecuali tanah aset pemerintah yang di sana ditempati orang yang tidak berhak. Tapi kalau selama aset ini sesama bukan aset pemerintah dan terjadi perselisihan, maka harusnya diselesaikan di pengadilan. Itu kan karena itulah ketika ini tidak diselesaikan pengadilan, ada pemaksaan, ada kekerasan, ini ada pidana. Dan ini yang lagi diproses dengan Polda Jawa Timur. Dan semoga ini cepat keluar sehingga warga Surabaya ini bisa tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling sehingga itu saya berharap tidak ada terprovokasi apapun, sehingga biar pastikan serahkan kepada kasus hukum yang berlaku di Polda Jawa Timur. Baik, berarti terkait dengan status kepemilikan sendiri saat ini masih berlangsung di pengadilan atau bagaimana, Pak? Jadi bukti kepemilikan ini tidak ada di pengadilan, tapi dia merasa memiliki ikatan jual beli dan akte jual beli sekaligus surat kuasa menjual. Sedangkan Nenek Elina mengatakan tidak pernah rumah ini dijual.
Maka seharusnya ketika ada perselisihan ini, karena yang pemilik rumah sudah meninggal, karena nenek Lina ini adalah ahli waris, maka bisa diselesaikan di pengadilan. Ini yang harusnya dilakukan. Maka karena itu saya juga menyampaikan ke Polda, semoga akte jual beli, ikatan jual beli ini juga bisa diputuskan di pengadilan. Yang kedua, dicek juga apakah ini asli atau tidak, sehingga meredakan semua masalah ini. Baik. Sehingga ketika terjadi perselisihan, itu bisa segera didamaikan antara semua pihak yang ada di kota Surabaya. Baik, Pak Eri, terakhir, ini kan diduga dilakukan oknum ormas terkait dengan pengusiran dan juga pembongkaran paksa. Satgas anti premanisme ini yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya, nantinya apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Jadi terkait dengan ormas ini, maka itu lagi ada pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Tapi kami sudah membentuk Satgas anti preman. Dengan kejadian ini maka tidak boleh lagi terulang kembali di kota Surabaya. Kami dengan Kapolrestabes, dengan Marinir, dengan TNI Polri, dengan Danlan Tamal, dan seluruhnya Kejaksaan, Forkompinda Kota Surabaya, membentuk Satgas anti preman. Yang insya Allah besok Senin sudah kami sampaikan ke seluruh pihak, dan akhirnya kami bisa tahu. Sehingga saya berharap hal seperti ini tidak terulang lagi. Warga Surabaya yang merasa tidak hanya Nenek Erlina, tapi siapapun, dalam hal apapun yang merasa ada preman atau dikriminalisasi, bisa menyampaikan ke dalam Satgas anti preman ini. Karena Satgas anti preman ini terdiri dari TNI Polri, Kejaksaan, dan seluruh suku-suku yang ada di Surabaya. Sehingga apa? Ini kota ini adalah milik keluarga yang harus dijaga betul. Rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaannya. Tidak ada yang memprovokasi, tapi tetap menjadi utuh kota Surabaya. Baik, terima kasih Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Nggih, matur nuwun. Pemirsa, Otorita IKN mencatat 10.000 kendaraan masuk ke kawasan IKN saat libur Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom.